Prabowo panggil Danantara bahas investasi dan tata kelola. Tarik perhatian pembeli hewan kurban, SPG cantik jadi solusi. Bareskrim berhasil ungkap grup pornografi incest di Facebook. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 4 informasi tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi di antaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga olahraga. Tentunya bersama saya Selis Regar. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Kami awali Menyapa Malam dengan informasi Presiden Prabowo panggil Rosan Ruslani bahas investasi strategis dan penguatan tata kelola proyek BUMN. Dan Kepala BPI Danantara Indonesia Rosan Ruslani menyampaikan Danantara akan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan juga melibatkan tim ahli untuk memastikan investasi berjalan profesional. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, ke Istana Merdeka pada Selasa 20 Mei 2025. Pertemuan ini membahas arah investasi strategis BUMN dan penguatan tata kelola proyek-proyek nasional. Usai pertemuan, Rosan menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap investasi Danantara, terutama di sektor hilirisasi dan energi bersih. Untuk mendukung hal ini, Danantara akan melibatkan tim ahli dan para pakar guna memastikan investasi berjalan profesional dan berdampak. Kita mengambil saja beberapa kegiatan yang kita lakukan di Danantara, terutama dari segi investasi yang akan kita lakukan ke depannya, baik itu di hilirisasi, baik itu di sektor kesehatan, dan juga di sektor clean energy, waste to energy, dan yang lain-lain. Nah, pada intinya juga ya, karena kita kan juga harus mempunyai pertanggungjawaban dari dana yang kita keluarkan, diharapkan juga kita sampaikan kita akan menaruh tim-tim yang kuat dan terbuka juga untuk menaruh juga ekspat yang dibutuhkan agar kedepannya juga menjadi dari segi governance-nya dan tata kelolanya juga menjadi lebih baik. Nah, jadi memang penekanan di tata kelola, di transparansi, keterbukaan, dan juga akuntabilitas juga ditekankan agar BUMN ini menjadi lebih baik dan menjadi penggerak terutama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Itu disampaikan oleh beliau. Jadi penekanannya adalah di situ juga bagaimana kita lebih mencurahkan lagi dari segi risiko, dari segi compliance, itu juga tadi pembicaraan yang ditekankan. Sejumlah proyek strategis Danantara disebut telah melalui proses due diligence dan kini memasuki tahap finalisasi. Rosan memastikan seluruh aspek finansial, hukum, administrasi, dan teknologi telah dipenuhi. Pertemuan ini juga dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Seskap Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menerima kunjungan bilateral Menteri Luar Negeri Mongolia Batset Sekbatmung di kantor pusat Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta. Sejumlah pembahasan dibicarakan mulai dari aspek hilirisasi energi, ketahanan pangan hingga pembukaan kantor Kedutaan Besar Indonesia di Mongolia. Demi meningkatkan terus hubungan bilateral kedua negara, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menerima kunjungan kenegaraan Menteri Luar Negeri Mongolia Batset Sekbatmung di Jakarta. Kunjungan ini dilakukan Menlu Mongolia sebagai bentuk respon undangan yang dilayangkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam kesempatan ini, Sugiono mengungkapkan pertemuan ini sejalan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Mongolia di tahun depan.
Adapun pembahasan inti kali ini, kedua negara membahas mengenai isu lintas negara, konsultasi politik dalam menghadapi isu regional dan global hingga realisasi pembukaan kantor Kedutaan Besar Indonesia di Mongolia. I'm also delighted, as we all witnessed today, that we have signed the Memorandum of Understanding on Political Consultation, which shall promote regular dialogue between the two countries and deepen our understanding of our shared interest as well as our common understanding on regional and global issues. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Mongolia Bat Seget Batmung memastikan komitmen kerjasama dengan Indonesia di sejumlah sektor seperti pembangunan, infrastruktur, perdagangan, ketahanan pangan, dan iklim. We look forward to commemorating this milestone together, guided by a future-oriented partnership. Our discussions were substantive and forward-looking. We explored concrete avenues to deepen political dialogue and expand cooperation in key sectors: trade, investment, infrastructure, food security, and climate resilience. Melalui momentum ini, Indonesia dan Mongolia diharapkan dapat memperluas bidang kerjasama, sekaligus mempererat hubungan diplomatik antar kedua negara ke depannya. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir rapat koordinasi bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan pada 19 Mei 2025. Rakor tersebut pemirsa membahas perihal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @erikthohir, Menteri BUMN Erick Thohir rapat koordinasi bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan didampingi Wamen BUMN Doni Oskaria dan Kartika Wirjo Atmojo serta Direksi BUMN pada 19 Mei 2025. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, melalui caption di sosial medianya, Erick Thohir menyatakan bahwa BUMN siap untuk berusaha keras melakukan percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih. Perintah Bapak Presiden, kali ini koperasi tidak boleh tidak sukses, harus sukses. Permodalan plafon 3 miliar, itu dari BUMN. Kemudian akan menjadi agen pupuk, agen gas. Dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, Presiden Prabowo ingin memperkuat ekonomi desa yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, termasuk untuk memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi dari komunitas ojek online di Provinsi Banten sesuai dengan kewenangan daerah. Hal itu disampaikan usai menerima perwakilan komunitas ojol Banten dalam audiensi di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang pada Selasa 20 Mei 2025. Salah satu yang segera ditindaklanjuti adalah kepesertaan mitra ojol dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Andra mengatakan Pemprov Banten tengah menyusun naskah akademik untuk Raperda Jaminan Sosial Pekerja Rentan yang akan mencakup profesi pengemudi ojol sebagai penerima manfaat. Terkait permintaan potongan pajak kendaraan bermotor, Gubernur menyebut relaksasi pajak telah diberlakukan. Melalui kebijakan penghapusan denda dan tunggakan pajak pokok di Banten, ia mendorong para pengemudi atau driver untuk memanfaatkan kebijakan tersebut. Andra juga menyatakan telah berdiskusi dengan para driver soal potensi kolaborasi dengan penyedia aplikasi agar tersedia fitur tabungan khusus untuk pembayaran pajak. Alternatif lainnya adalah kerjasama dengan Bank Banten melalui pembukaan loket khusus dan tabungan virtual berdasarkan NIK Mitra Ojol. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya, masyarakat Banten yang telah menyalurkan aspirasinya dengan cara yang benar. Selain hari ini kita memberikan relaksasi berupa penghapusan utang dan denda dan pokok pajak kendaraan bermotor, kita juga tadi bersepakat mencoba untuk membangun komunikasi dengan aplikator untuk bisa kiranya membuat satu fitur mereka bisa nabung untuk bayar pajak kendaraan bermotor tahunan. Alternatif lain adalah kita membuat bekerja sama dengan Bank Banten
untuk membuat loket khusus, mereka bisa nabung khusus untuk keperluan pembayaran pajak kendaraan motor mereka setiap tahun. Mungkin mereka bisa 10.000 atau berapa puluh ribu satu kali mereka menyimpan itu. Hal-hal lain yang bersifat nasional kita akan coba komunikasikan, ikut serta mengomunikasikan bagaimana supaya ojol ini regulasinya bisa dapat melindungi profesi mereka. Allah dari beberapa hal tersebut yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten, insya Allah langsung kita tindak lanjuti. Lebih lanjut, Andra Soni berjanji akan menyampaikan tuntutan komunitas ojol yang berskala nasional, seperti keluhan soal tarif dan kebijakan diskon dan aplikator ke pemerintah pusat. Usai audiensi, Andra juga menemui langsung massa komunitas ojol yang menyampaikan aspirasi di depan Gedung Negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memamerkan kemampuan siswa program pendidikan karakter berbasis militer menjadi petugas upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 yang berlangsung pada 20 Mei 2025 di lapangan Gasibu Bandung. Dan sebanyak 273 pelajar yang sebelumnya mengikuti program pendidikan karakter berbasis militer di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi, Lembang sebagai petugas upacara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memamerkan kemampuan siswa program pendidikan karakter berbasis militer di Dodik Bela Negara Lembang, Bandung menjadi petugas upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 yang berlangsung pada 20 Mei 2025 di lapangan Gasibu Bandung. Ratusan siswa itu tampil sebagai petugas upacara pengibar bendera merah putih sekaligus defile bersama 11 pasukan elit dari TNI dan Polri. Para siswa berbaris mengenakan seragam defile sesuai asal sekolah dan melintasi panggung kehormatan. Deddy Mulyadi dalam pidatonya mengaku bangga bahwa anak-anak yang semula bermasalah, tetapi ketika dididik dengan pembinaan karakter, kebangsaan yang kuat akan menjadi anak-anak yang baik. Deddy Mulyadi mengatakan bahwa para siswa ini dididik memiliki karakter, disiplin, dan dilatih baris berbaris hanya dalam waktu singkat 18 hari. Dan barangkali bisa dilihat dari seluruh rakyat Jawa Barat, karena ini tertransformasi lewat media, televisi dan media digital. Yang menjadi petugas upacara hari ini bukan pasukan paskibraka yang biasa kita pakai, tapi mereka adalah peserta didik sekolah kebangsaan Dodik Lembang Rindam 3 Siliwangi. Deddy pun telah meminta kepada Kesbangpol dan Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar agar pada peringatan HUT RI 17 Agustus 2025 Pemprov Jabar mendatang, petugas upacaranya berasal dari siswa Sekolah Kebangsaan Dodik Bela Negara Lembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding melepas 294 pekerja migran Indonesia yang siap berangkat ke Korea Selatan lewat program G2G. Menteri Karding berpesan kepada PMI yang akan berangkat agar menunjukkan dedikasi tinggi, kerja dengan jujur dan juga profesional. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @AbdulQadirKading, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding melepas 294 pekerja migran Indonesia yang siap berangkat ke Korea Selatan lewat program G2G atau Government to Government. Dalam kesempatan itu, nampak Menteri Karding menyambut dengan hangat dan diberikan bunga oleh perwakilan teman-teman pekerja migran. Menteri Karding berpesan agar PMI yang akan berangkat menunjukkan dedikasi tinggi, kerja dengan jujur dan profesional. Tapi selama ini dalam pelayanan ke prosesnya bagus nggak? Ini benar, jangan sudah disetting kamu nggak ya? Nggak boleh setting-settingan nih. Selain itu, Menteri Karding juga mengimbau PMI yang akan berangkat untuk membentuk grup komunikasi agar bisa saling jaga dan saling dukung. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra menerima bantuan keuangan partai politik dari pemerintah sebesar 20 miliar rupiah. Nantinya pemirsa, dana tersebut akan difokuskan untuk pendidikan politik dan juga kaderisasi. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan komitmen partainya untuk terus melakukan pendidikan politik dan pengembangan kader secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Muzani usai Gerindra menerima bantuan keuangan partai politik tahunan dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sebesar 20 miliar rupiah. Menurut Muzani, meski tahapan pemilu telah selesai, Partai Gerindra tidak pernah berhenti melakukan kegiatan internal partai, terutama yang berkaitan dengan kaderisasi
dan pendidikan politik di semua tingkatan. Muzani mengungkapkan bantuan ini dianggap sangat berarti untuk memperkuat kapasitas kader Gerindra di seluruh Indonesia. Ya, pertama pada hari ini Partai Gerindra menerima bantuan partai politik tahunan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap partai politik peserta pemilu yang mendapatkan threshold, dan alhamdulillah Gerindra mendapatkan bantuan 20 miliar sekian-sekian. Tentu saja kami berterima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang telah menyerahkan bantuan tersebut. Bantuan tersebut rencananya akan kami gunakan untuk pendidikan politik. Seperti kawan-kawan tahu bahwa pendidikan politik di Partai Gerindra tidak pernah berhenti, dan meskipun proses pemilihan umum baru selesai, kami tetap merencanakan beberapa kegiatan partai politik kami, yakni dalam bentuk pendidikan kader yang tidak akan pernah berhenti dan terus akan kami lakukan. Karena itu jumlah angka 20 miliar tersebut bagi kami sangat penting, artinya untuk bisa mensupport bagi kegiatan pelatihan kader Partai Gerindra. Yang kedua, memang benar bahwa kalau pada tahun-tahun sekarang mungkin jumlah itu bisa dianggap cukup. Tapi nanti biasanya mendekati pemilihan umum, partai politik memiliki eskalasi politik, eskalasi kegiatan yang lebih meningkat, yang lebih intensif, sehingga memerlukan biaya dan dana besar. Sehingga dana tersebut tentu saja biasanya partai politik mencari sumber-sumber dari internalnya. Harapan kami sebagai partai yang menjadi sumber kepemimpinan bagi pemimpin bangsa pada masa depan, partai negara bisa memikirkan lebih lagi tentang sumber-sumber dana bagi partai politik, agar partai politik bisa memiliki sumber dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengapresiasi tim voli Polri meraih juara 1 dan 2 dalam Proliga 2025. Namun pemirsa, usai jeda tetap bersama kami. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengapresiasi tim voli Polri yang meraih juara 1 dan 2 dalam Proliga 2025. Dan Kapolri berharap prestasi ini terus dijaga dan mampu mengharumkan nama institusi, bahkan di tingkat internasional. Dalam seremoni apresiasi tim bola voli Polri di Auditorium PT IKA Jakarta Selatan pada Selasa malam, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan selamat kepada tim voli Polri, Jakarta Bayangkara Presisi, dan Popsivo Polwan atas prestasi mereka sebagai juara 1 dan 2 dalam PLN Mobile Proliga 2025.
Dalam sambutannya, Kapolri mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, tim ofisial, dan juga manajer. Ia menyoroti semangat juang kedua tim yang mampu bangkit di saat-saat krusial, hingga meraih kemenangan membanggakan dalam ajang nasional bergengsi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira keberhasilan yang ada ini tentunya diraih dengan kerja keras, disiplin yang luar biasa, latihan, dan tentunya juga bagaimana mereka menjadi satu tim yang sangat kompak dalam kondisi yang tadinya hampir saja kalah, namun kemudian bisa dikembalikan dan bahkan bisa menjadi juara satu untuk tim putra dan runner up untuk tim putri. Jadi sekali lagi saya tentunya mengucapkan selamat kepada kedua tim yang tentunya ini menunjukkan dedikasi dari anggota-anggota di dalam forum Proliga yang merupakan ajang yang cukup bergengsi di Indonesia. Kapolri berpesan agar para pemain terus menjaga prestasi dengan kerja keras dan disiplin demi membawa nama harum institusi. Ia juga berharap ke depan tim voli putra-putri Polri dapat mewakili Indonesia di kancah internasional dan mencetak prestasi lebih tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan program revitalisasi kantin sehat di 3 sekolah pada 20 Mei 2025. Program ini bertujuan merevitalisasi kantin sekolah di Jakarta agar lebih baik dalam menyediakan makanan sehat bagi siswa. Bertempat di SMKN 57 Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan program revitalisasi kantin sehat di 3 sekolah, yaitu SMKN 57 Jakarta, SMKN 63 Jakarta, dan SMAN Unggulan MH Tamrin pada Selasa 20 Mei 2025. Program ini bertujuan merevitalisasi kantin sekolah di Jakarta agar lebih baik dalam menyediakan makanan sehat bagi siswa. Dalam kunjungannya, Pramono meninjau fasilitas kantin yang dinilai cukup baik. Namun ia pun menyadari bahwa tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang sama. Oleh karenanya, Pramono menginstruksikan Kadis Pendidikan DKI Jakarta untuk memperhatikan sekolah-sekolah dengan fasilitas yang kurang memadai agar kantin di sekolah tersebut juga dapat diperbaiki. Program inilah yang salah satu yang nanti akan kita tata, mudah-mudahan Jakarta dalam persoalan kantin-kantin sehat yang kita benahi akan memberi manfaat bagi pendidikan yang ada di Jakarta. Pramono berharap program ini bisa memberikan manfaat bagi siswa dan kualitas pendidikan di Jakarta. Sementara terkait pengawasan program, Pramono menyebut akan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wali Kota Bogor Dedi Rahim dan Bupati Bogor Rudi Susmanto menggelar pertemuan membahas penanganan sampah di 2 wilayah. 2 kepala daerah ini bersepakat untuk berkolaborasi menangani dan mengelola sampah yang berada di tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Galuga. Jajaran pemerintah Kota Bogor melakukan pertemuan dengan pemerintah Kota Bogor di Balai Kota Bogor terkait kebijakan pengelolaan sampah jangka panjang antara kedua wilayah agar dapat ditangani bersama di tempat pembuangan akhir sampah Galuga yang terletak di Kecamatan Cibubulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangan jajaran PMK Bogor dipimpin langsung Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama Wakil Bupati Bogor Adi Ruhandi serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara. Sementara dalam kunjungan tersebut diterima langsung Wali Kota Bogor Dedi Rahim beserta Wakil Wali Kota Bogor Jenderal Mutakin dan jajaran Pemkot Bogor. Wali Kota Bogor Dedi Rahim menyatakan saat ini Pemkot Bogor memiliki aset TPA Galuga serta lebih dari 37 hektar yang telah digunakan selama 20 tahun. Dengan pertemuan ini, pengelolaan sampah akan dikolaborasikan untuk menyatukan tempat pengelolaan sampah kabupaten dan kota menjadi tempat pengelolaan sampah bersama. Bupati, kemudian juga Wakil Bupati Bogor, didampingi oleh Ketua DPRD Bogor, bersilaturahmi berkunjung ke Balai Kota Bogor dalam rangka membahas beberapa hal yang menjadi perhatian bersama,
Jadi sejarah ini kita mulai dari permasalahan pengelolaan sampah. Dan insya Allah waktu-waktu ke depan akan kita isi dengan koordinasi, kemudian juga kita ambil langkah-langkah teknis bagaimana kemudian nanti Kabupaten dan Kota Bogor akan bersama-sama menanggulangi sampah, mengelola sampah, sampai memanfaatkan sampah untuk hal-hal yang sifatnya produktif, bisa menjadi produk listrik, atau bisa menjadi RDF, ataupun menjadi pupuk atau apapun yang tujuannya adalah untuk kebaikan. Jadi ini langkah baru ini justru dimulai dari hal yang selama ini kita hadapi bersama, yaitu masalah sampah. Terima kasih atas kunjungannya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan 7,sekian hektar yang alokasinya itu berdampingan dengan TPAS milik dari kabupaten. Nah, dengan kita bertemu pada sore hari ini, kita akan berkolaborasi tadi menyatukan tempat pengelolaan sampah yang tadinya terpisah antara milik kabupaten dan kota menjadi tempat pengelolaan sampah bersama. Nah, kami juga sedang berusaha untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa instalasi pengolahan sampah yang nantinya bisa menghasilkan listrik, menghasilkan produk atau menghasilkan pupuk. Jadi ini yang dibicarakan dalam pertemuan pada sore hari. Ya. Yang dibahas beberapa hal, salah satunya adalah pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah Garuda, yang mana kita memiliki lokasi pembuangan sampah yang sama di Garuda. Nah, tentu kita hari ini membahas beberapa kebijakan yang mana kita ingin ada sebuah kebijakan bersama-sama, dan kebijakan itu kebijakan besar dan kebijakan jangka panjang, supaya pengelolaan sampah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor apa yang bisa kita sinergikan bersama-sama. Tentu hari ini yang disepakati adalah pertama, kita sepakat terkait pengelolaan sampah untuk kita sinergikan bersama-sama untuk jangka beberapa tahun ke depan, walaupun belum secara tertulis. Lalu kedua, mekanisme pengelolaannya akan dibahas lebih lanjut oleh organisasi perangkat daerah, baik pemerintah Kabupaten Bogor maupun pemerintah Kota Bogor. Yang kedua, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor merupakan keluarga kandung, dulu merupakan bagian pemerintahan yang sama, lalu pemekaran wilayah menjadi Kota Madya Bogor, maka ada aset pemerintah Kota Bogor yang berada lokasinya di Kabupaten Bogor. Begitu pula Kabupaten Bogor memiliki aset yang ada di Kota Bogor. Nah, tentunya ini menjadi komunikasi pembuka buat kami. Apalagi tadi Pak Wali Kota menyampaikan ini kunjungan perdana di Balai Kota Bogor setelah 35 tahun ya Pak. Dan tentu ini menjadi sebuah momentum kita ingin bersinergi membangun bangsa bersama-sama dari Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Banyak yang akan disinergikan, tapi kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil tentu akan kita diskusikan lebih lanjut antara pemerintah Kota Bogor dan pemerintah Kabupaten Bogor. Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan bahwa kedepannya pengelolaan sampah ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama atau MOU antar Pemkot Bogor dan Pemkab Bogor. Selanjutnya, teknis perjanjian kerjasama pengelolaan sampah ini, Rudi menyebut akan dibahas bersama perangkat daerah terkait. Dari Kota Bogor, tim kontributor melaporkan. Kita ke informasi lain, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariyati Soliha mengusulkan adanya regulasi batasan usia minimum bagi pekerja rumah tangga agar tidak ada lagi anak-anak yang bekerja di bawah usia 18 tahun. Hal itu pemirsa dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak buruk terhadap fisik, mental, dan juga keadaan sosial sang anak yang dinilai akan berlangsung dalam jangka panjang. Badan Legislasi DPR RI berupaya mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dengan melibatkan pandangan para ahli, salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memberikan usulan regulasi bagi pekerja anak. Dalam rapat kerja tersebut, KPAI turut menyampaikan sinkronisasi dengan Balik DPR RI tentang pembahasan batas usia minimum dan jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi pekerja rumah tangga di bawah umur. Terlebih, KPAI mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan banyaknya kasus yang diadukan terkait pekerja rumah tangga di bawah umur, seperti eksploitasi dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.
Atas resiko-resiko tersebut, KPAI pun dengan tegas meminta agar anak-anak Indonesia tidak boleh bekerja di ranah pekerja rumah tangga. Sinkronisasi terkait Undang-Undang Perlindungan Anak di dalam aturan perundangan ini yang kami pastikan. Yang kedua, konvensi ILO, ya, mau itu tentang batasan usia minimum dan jenis-jenis pekerjaan terburuk. Jadi itu yang kami pastikan juga, sehingga anak-anak Indonesia yang di usia 18 tahun ke bawah itu tidak lagi masuk dalam pekerja anak, terutama PRT anak. Ini yang kami pastikan. Tetapi memang jalur keindonesiaan ini banyak sekali keragamannya. Secara formal ini yang kami pastikan. Misalnya tidak ada rekrutmen yang itu masuk ke yayasan penyalur gitu ya. Yang di kualifikasi utamanya adalah usia. Nah, ini menjadi kesepakatan bersama di tingkat legislasi dan juga asosiasi penyelenggara penyalur rumah tangga, pekerja rumah tangga. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Uruguay, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina González. Kunjungan tersebut menjadi simbol hubungan diplomatik yang hangat dan langkah awal dalam menjajaki kerjasama strategis di bidang olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo melakukan koordinasi meeting dengan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina González, di Geraha Kemenpora, Jakarta. Dubes Cristina menerangkan kedatangannya dalam rangka menjajaki Memorandum of Understanding atau MOU kerjasama keolahragaan antara Uruguay dan Indonesia. Selain itu juga menggagas rencana pertandingan sepak bola persahabatan antara tim nasional kedua negara. Dalam rangka peringatan hubungan diplomatik ke-60 Indonesia-Uruguay pada 2026 mendatang. Menpora Dito juga menyambut baik dan menyatakan Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan pencaksilat sebagai cabang olahraga asli Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penjual hewan kurban di Kasihan Bantul, Yogyakarta menggunakan cara unik untuk menarik pembeli domba kurban. Dan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini, penjual domba di Bantul ini menggunakan jasa sejumlah mahasiswi cantik untuk menjadi sales promotion girl atau SPG untuk menjual ratusan hewan kurbannya. Inilah aktivitas di sebuah tempat penjualan domba kurban di Taman Tirto Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Terlihat sejumlah mahasiswa cantik sedang memberi makan puluhan domba di dalam kandang. Pemandangan seperti ini cukup menarik karena ada sejumlah perempuan cantik memberi makan domba. Tanpa rasa canggung, para mahasiswi cantik ini mengurus ratusan domba yang siap dijual. Mereka adalah mahasiswa yang memiliki kerja sambilan atau part-time sebagai SPG domba kurban di pusat penjualan domba kurban di Godengan Taman Tirto Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Bukan tanpa alasan, para mahasiswi cantik ini tertarik menjadi SPG karena mereka ingin mendapatkan cuan tambahan untuk kebutuhan kuliah masing-masing. Setiap hari, para mahasiswi cantik ini memberi makan domba sambil menunggu pembeli datang. Saat pembeli datang, mereka pun mulai menawarkan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 2025. Para SPG cantik ini menawarkan domba kurban dengan harga yang beragam, antara 3 juta hingga 6 juta rupiah, dan menjelaskan proses perawatan kambing kurban. Domba yang sudah dibeli akan tetap dirawat di tempat penjualan ini hingga H-7 menjelang disembelih untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha. Ya awalnya kan aku ditawarin tuh, ternyata pas udah dijalanin hasilnya wow banget gitu. Akhirnya di tahun selanjutnya ini udah tahun ketiga aku. Jadi tahun pertama ternyata hasilnya wow banget, tahun kedua juga aku ulangin, tahun ketiga ternyata aku tertarik lagi karena memang hasilnya banyak banget. Bisa menambah cuan gitu ya Mbak? Iya bisa menambah cuan, apalagi kan buat mahasiswa kan kebutuhannya banyak. Ini selain jualan offline apa juga online juga gitu, live gitu? Iya, online juga, offline juga, jadi semuanya dirambah. Sementara itu, salah satu pembeli, Marianti, mengaku tertarik membeli hewan kurban di sini karena selain pelayanan yang ramah, harganya pun cukup terjangkau, serta dapat bonus hadiah, bonus voucher makan olahan domba.
puas kami ya, karena memang kambingnya memang bagus. Kami kemarin juga sudah ambil dan kualitasnya bagus. Mbak-mbaknya juga ramah-ramah, di samping cantik-cantik yang jelas. Penjual domba kurban Adi Karnadi menuturkan pihaknya sengaja mengajak para mahasiswi cantik untuk ikut mempromosikan dan menjualkan ratusan hewan kurban. Menurutnya tidak ada treatment khusus dalam mentraining para mahasiswa tersebut dalam mengurus dan menjual domba kurban miliknya. Hanya dibutuhkan etos kerja yang tinggi. Saya mencari mahasiswi-mahasiswi yang cantik dengan pipi yang kemerah-merahan, rambutnya panjang, itu agar membuat daya tarik pembeli itu juga sangat bagus, agar langsung naiknya lebih cepat untuk penjualannya. Nah ini sebenarnya pembukaan baru 2 hari ini saja sudah luar biasa. Uang batang itu sudah dari pagi sampai ini sore aja sudah luar biasa, pembeliannya luar biasa. Selain menjual secara offline, para mahasiswi cantik ini juga menjual secara online via sosmed live TikTok dan juga Instagram. Dari Bantul, Yogyakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi, di antaranya BNN gerebek rumah penggedar narkoba. Selengkapnya tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana tim gabungan Dirtipid Cyber Bareskrim Polri dan Dires Cyber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap 6 orang tersangka terkait aktivitas grup Facebook bernama Fantasi Saudara Suka Duka yang menyebarkan konten eksplisit bermuatan pornografi anak dan juga incest. Salah satu tersangka ditangkap petugas kepolisian di Jawa Barat yang diduga menjual konten tersebut untuk kepentingan pribadi. Dirtipid Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menegaskan penindakan terhadap grup Facebook Fantasi Saudara Suka Duka yang diketahui memiliki ribuan anggota aktif. Dalam hasil pemantauan awal, ditemukan adanya unggahan bermuatan pornografi anak dan perempuan yang jelas melanggar hukum dan norma kesusilaan. Dimulai dari 3 laporan polisi yang diterbitkan pada 16 Mei 2025 lalu. Tim gabungan dari Dirtipid Cyber Bareskrim Polri, Diresiber Polda Metro Jaya, serta dukungan dari Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Polri melakukan monitoring intensif terhadap grup tersebut. Hasilnya, 6 orang tersangka berhasil diamankan di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. Salah satu tersangka yakni adalah BK, yang memiliki 2 akun Facebook dan berperan sebagai penjual konten pornografi anak untuk kepentingan pribadi. Adanya grup Facebook Fantasi Saudara yang ramai diperbincangkan sejak 14 Mei 2025 karena memuat beragam konten foto-foto dan tulisan secara eksplisit yang mengarah pada ketertarikan seksual dengan keluarga sendiri atau incest.
Unggahan konten-konten di dalam grup tersebut mencantumkan foto-foto korban yang beberapa diantaranya masih di bawah umur, dan grup Facebook Fantasi Sejarah ini telah dilakukan pemblokiran atau suspend pada tanggal 15 Mei 2025. Atas hal tersebut, tim gabungan yang kami bentuk terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri dan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, juga kami mengikutkan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO. Berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu, di mana peran 6 tersangka tersebut adalah: 1. Tersangka inisial DK dengan akun Facebooknya Alisa Bafon dan Ranta Talisha yang diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka DK merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggugah dan menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedarah dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video ataupun foto. Kombes Pol RD menegaskan bahwa Polri tidak akan mentolerir segala bentuk penyebaran konten seksual menyimpang, terlebih yang melibatkan anak di bawah umur. Polri juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan temuan atau aktivitas mencurigakan di dunia maya. Polri berkomitmen untuk terus melakukan patroli siber secara masif dan konsisten guna menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermartabat. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Aldi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, nekat menjadi kurir narkoba dengan berkamuflase sebagai pengemudi ojek online, seorang pria diringkus petugas Badan Narkotika Nasional pada Selasa malam. Dan dari rumah pelaku di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, petugas mendapati barang bukti yaitu 25 kg lebih sabu-sabu, alat timbang, serta sepucuk senjata jenis airsoft gun. Sebuah rumah di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa malam digerebek petugas Badan Narkotika Nasional. Rumah yang dihuni YS bersama istri dan anaknya itu digerebek karena dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang haram jenis sabu-sabu. Dari dalam rumah dan mobil pelaku YS, petugas berhasil mendapati barang bukti sebanyak 25 kg lebih sabu-sabu. Selain YS, petugas juga berhasil mengamankan rekan pelaku berinisial ZN. Penangkapan sekaligus penggerebekan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang ditangani BNN. Barang haram tersebut diketahui berasal dari jaringan Aceh yang dikirim seorang bandar besar melalui kedua kurir yang berkamuflase sebagai pengemudi ojek online. Dihitung kurang lebih 25 kg. Jadi kalau kita lihat pasarnya per hari ini sampai 1 kilo itu sekitar 2,5 M, artinya ya dikali aja. Berarti lebih dari 30 M ya, 25-50 M lah harga barang bukti yang sekarang kita pegang, yang kita sita. Nah, ini saya mau menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa di lingkungan kita itu ada saudara-saudara kita yang sampai hari ini terus ingin melakukan kejahatan. Jadi mari kita himbau kepada seluruh masyarakat
harus saling memberikan pengawasan ketat. Modus operandinya ini gimana Pak? Sampai dia Jaringan ini pasti dari Sumatera, karena rekan-rekan udah tahu. Bukan saya sedang mendiskreditkan satu entitas atau etnis, tapi ini sudah lazim datang dari sana, dan ini saya dengan teman-teman kita akan berusaha untuk merubah paradigma saudara-saudara kita ini supaya mereka bisa keluar dari perdagangan narkoba tersebut. Istri pelaku mengaku sama sekali tidak menyangka jika suaminya terlibat dalam peredaran narkoba. Semenjak pensiun, tapi dia ngaso dulu dong setahun di sini. Pensiun dari apa? Tentara. Oh, tentara. Angkatan Darat. Angkatan Darat. Nah, setelah itu nganggur dan udah pensiun, nggak lama dia nongkrong di depan aja tuh begadang. Tuh saya bilang gini, pada begadang aja nggak ada artinya, mendingan ngojek buat beli rokok, saya bilang gitu. Nah, saya dari pensiun itu, saya satu di pensiun, terus kedua saya buat saya minjem juga di BRI buat modal dagang gitu. UMKM. Hah? Nah, terus ibu tahu nggak kalau? Ya nggak tahu Pak, kalau tahu sih masa saya gila. Ngapain saya? Saya jadi kalau tutup jam 10 atau jam 11. Dia ngojek dong jam habis sholat, habis sholat Isya jam 8 atau jam 9 dia gelanggang. Pulang jam 4. Nah, ajan itu, bisa sarapan. Nah, dia tidur, saya bangun, dia tidur gitu. Saya buka warung gitu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kemudian digelandang ke kantor BNN untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, banyaknya laporan masyarakat terkait keresahan aksi premanisme yang dibungkus dalam aksi parkir liar di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas kepolisian dari Polresta Bandung menggelar operasi premanisme. Dari operasi yang dilakukan petugas, sebanyak 25 orang terduga preman berhasil diamankan petugas dan 2 diantaranya kedapatan membawa obat keras terlarang. Selasa sore bertempat di wilayah hukum Polsek Banjaran, petugas kepolisian dari Polresta Bandung menggelar operasi berantas premanisme untuk menindaklanjuti banyaknya laporan kekerasan masyarakat terkait aksi premanisme. Hasilnya sebanyak 25 terduga preman yang biasa melakukan aksi premanisme berupa pemalakan yang dibungkus dengan praktik parkir liar berhasil diamankan petugas, dan 2 orang diantaranya kedapatan memiliki obat keras terlarang jenis alprazolam dan kemudian akan diserahkan pada Sat Narkoba Polresta Bandung. Giat operasi berantas premanisme ini dilakukan sebagai upaya dalam memberantas aksi premanisme di Indonesia guna menciptakan kondisi di tengah masyarakat yang aman dan kondusif. Kita melaksanakan kegiatan penertiban aksi premanisme, ya. Membantu Polsek Banjaran, ya, yang mana diantaranya juga berdasar dari keluhan masyarakat, ya, terutama dengan praktek-praktek premanisme dan diantaranya parkir liar. Sore hari ini kami mengamankan sekitar 25 orang, ya, di jalanan berbagai macam, ada yang parkir liar dan ada 2 orang yang kami amankan terindikasi membawa obat-obat terlarang. Kegiatannya tidak hanya terbatas saat ini saja, namun kami akan terus melakukan kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian keseharian kami pun sudah menempatkan personel-personel tertutup untuk bisa memetakan, ya, tempat-tempat di mana yang menjadi titik-titik berkumpulnya yang diduga preman dan rawan-rawan gangguan premanisme. Rencananya kegiatan serupa akan terus dilakukan dengan skala prioritas dan lokasi yang berbeda, guna menciptakan rasa aman dan nyaman serta situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bandung. Masyarakat juga dihimbau agar tidak segan untuk melaporkan segala bentuk aksi premanisme atau tindakan yang meresahkan lainnya kepada petugas. Dari Kabupaten Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, di mana kebakaran besar melanda Pasar Bojong di Jalan Kampung Kedung Gede, Kabupaten Bekasi pada Selasa malam. Api yang membesar dengan cepat menghanguskan sejumlah kios pedagang dan membuat panik warga serta para pedagang di sekitar lokasi. Dalam video yang beredar, api terlihat dengan cepat membesar dan membakar deretan kios di pasar tersebut. Proses pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personel. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi karena masih fokus mengamankan lokasi dan membantu proses evakuasi.
Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa, namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas setelah terjun bebas dari jembatan Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa 20 Mei 2025. Pria tersebut pemirsa terjun dari ketinggian puluhan meter dan mendarat tepat di lantai cor di bawah jembatan. Sebuah insiden tragis terjadi di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah seorang pria tewas terjun bebas dari jembatan Kahayan. Korban yang diketahui berinisial MJ 64 tahun mendarat di lantai cor beton yang berada tepat di bawah jembatan sehingga mengakibatkan tubuhnya mengalami luka parah di bagian kepala serta patah pada bagian lengan. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab aksi bunuh diri ini. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.